warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nika Tias Novitasari, yang akan membahas tentang materi sejarah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia bagian ketiga. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya untuk mendukung channel saya. Nah, teman-teman, biasakan menonton video saya sampai selesai ya, agar materi sejarah yang teman-teman terima dapat kronologis. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk saja ke pembahasannya, yaitu perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia bagian ketiga. Nah, pada bagian ketiga ini ada dua subbab pembahasan, yaitu yang pertama adalah keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha di daerah-daerah tertentu setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri Hinduisme dan Buddhisme berdasarkan monumen keagamaan. Nah, baiklah, yang pertama yaitu keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha di daerah-daerah tertentu setelah runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama ada kerajaan Bali atau Bali Majapahit. Kemudian yang kedua ada Tengger di Jawa Timur. Baiklah, kita bahas tentang kerajaan Bali atau Bali Majapahit terlebih dahulu. Nah, kerajaan Bali Majapahit ini awalnya adalah dari runtuhnya kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, Majapahit sudah mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah para bupati Majapahit di pesisir sudah banyak menganut agama Islam, sehingga tidak lagi menganut agama Hindu seperti Majapahit. Kemudian, keruntuhan dari Majapahit sendiri adalah akibat serangan tentara Islam dari Demak pada tahun 1517. Nah, akibatnya banyak para bangsawan Majapahit yang melarikan diri ke Pulau Bali. Di Pulau Bali, mereka melarikan diri di kerajaan sekitar kaki Gunung Agung yang dipimpin oleh Raja Dewa Agung. Nah, Raja Dewa Agung ini membagi Pulau Bali menjadi 9 daerah kabupaten, yaitu ada Klungkung, kemudian Badung, kemudian Gianyar, kemudian ada Tabanan, kemudian Mengwi, kemudian Bangli, Karangasem, Buleleng, dan yang terakhir adalah Jembrana. Namun, sepeninggalnya Raja Dewa Agung, kabupaten-kabupaten di Bali ini pecah akhirnya menjadi sebuah kerajaan-kerajaan kecil. Nah, dari 9 kerajaan kecil ini, yang dianggap paling besar adalah kerajaan Klungkung dan dianggap sebagai pewaris kerajaan Dewa Agung. Oleh sebab itu, kerajaan Klungkung dianggap paling tinggi oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Pada bidang agama, kerajaan Bali atau Bali Majapahit ini menganut agama Hindu Dharma, yaitu percampuran antara animisme dan Hinduisme. Nah, apa animisme ini? Animisme ini adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang. Jadi, roh nenek moyang di sini dianggap suci, seperti itu. Nah, kemudian sistem kasta. Mereka mengenal kasta Brahmana, kasta Ksatria, kemudian kasta Waisya. Nah, ketiga kasta ini disebut dengan Triwangsa. Sedangkan kasta Sudra disebut Jobo, yang artinya di luar dari 3 kasta yang sudah saya sebutkan tadi.
Kemudian di sistem kalender, masyarakat Bali mengenal dua kalender, yaitu kalender Saka atau kalender Hindu, kemudian kalender Wuku atau kalender Jawa Bali. Nah, dalam bidang budaya, peninggalan budaya terpenting adalah pura atau bangunan keagamaan yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat untuk memuja roh nenek moyang dan sebagai tempat untuk memuja Sang Hyang Widi. Dalam bidang sastra, Kerajaan Bali mewarisi kitab-kitab negara Kertagama, kitab Sutasoma, Calon Arang, dan lain-lain diketemukan di Bali. Itu tadi sekilas tentang pembahasan Kerajaan Bali atau Bali Majapahit. Kemudian lanjut ke kerajaan yang kedua, yaitu Tengger di Jawa Timur. Di sini hampir sama dengan Kerajaan Bali tadi, yang diawali oleh runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat serangan dari tentara Islam Demak. Akibatnya, para bangsawan Majapahit melarikan diri ke Pulau Bali dan sebagian ada juga yang melarikan diri ke kaki Gunung Bromo. Nah, untuk Kerajaan Tengger ini adalah yang lari ke kaki Gunung Bromo. Di Tengger ini pemimpinnya adalah Joko Seger dan permaisurinya adalah Roro Anteng. Agama yang dianut adalah agama Hindu Dharma, yaitu percampuran antara animisme dan Hinduisme. Tetapi di Tengger ini mereka lebih kental menganut animisme. Dibuktikan dengan mereka memuja Danyang, yaitu makhluk halus, sebagai penunggu tempat-tempat tertentu, dan tempat pemujaannya disebut punden. Kemudian alasan yang kedua adalah mereka memuja roh leluhur pendiri desa dan tempat pemujaannya disebut dengan sanggar pemujaan. Kemudian yang ketiga, mereka memuja roh leluhur Batara Bromo yang berada di kawah Gunung Bromo. Upacara pemujaan Batara Bromo ini disebut dengan upacara Kasodo. Nah, dalam kehidupan sosialnya, mereka tidak mengenal perbedaan kasta yang mencolok. Nah, dalam keagamaannya, Tengger ini disatukan dalam kitab, yaitu kitab Primbon. Nah, jika di Bali ini pemimpin keagamaannya disebut pedanda. Jika di Tengger, kepemimpin keagamaannya disebut dengan dukun. Nah, selain pemimpin keagamaan, dukun ini di Tengger juga sebagai pemimpin adat. Nah, dalam menjalankan tugasnya, dukun ini dibantu oleh dua orang. Yang pertama adalah Wong Sepuh yang bertugas mengurusi upacara kematian. Dan yang kedua adalah Legen yang mengurus masalah perkawinan. Nah, itu tadi kurang lebih dari pembahasan Tengger. Nah, jadi di keberlanjutan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia setelah kerajaan Hindu-Buddha runtuh, ini tumbuhlah dua kerajaan, yaitu Kerajaan Bali Majapahit dan kemudian yang kedua adalah Tengger. Di Tengger ini sampai saat ini terkenal dengan suku Tengger. Kemudian subbab kedua yang akan kita bahas adalah ciri-ciri Hinduisme dan Buddhisme berdasarkan arsitektur monumen keagamaan. Yaitu yang pertama ada candi.
Nah, candi ini adalah bangunan untuk memuliakan orang yang sudah wafat, terutama raja atau orang-orang terkemuka. Biasanya yang ditanam bukan jenazah atau abu jenazah dari sang raja, melainkan potongan-potongan logam yang dianggap suci atau dianggap kesayangan milik sang raja yang telah menyatu dengan dewa penitisnya. Nah, potongan-potongan logam ini disebut dengan pripih. Nah, pada candi ini terdapat 3 bagian, yaitu ada kaki candi, kemudian ada tubuh candi, dan yang paling tinggi adalah atap candi. Nah, di kaki candi ini melambangkan alam bawah atau burloka, yaitu tempat tinggalnya manusia biasa. Kaki candi ini denahnya bujur sangkar dan biasanya agak tinggi serta dapat dinaiki melalui tangga menuju ke bilik candi. Di dalam kaki candi, di tengah-tengahnya terdapat sebuah persegi sebagai tempat menanam pripih sang raja. Kemudian di tubuh candi ini melambangkan alam antara, yaitu disebut dengan Buwarloka, tempat manusia meninggal dunia dan dalam keadaan suci menemui dewa. Tubuh candi terdiri atas sebuah bilik yang berisi arca, perwujudan sang raja yang biasanya berupa arca Siwa atau lambang dari Siwa yang disebut dengan lingga. Nanti akan saya tunjukkan contoh dari gambar lingga. Kemudian dinding-dinding bilik di sisi luarnya diisi dengan arca Batara Guru, kemudian arca Durga, dan yang terakhir adalah arca Ganesha. Kemudian di bagian yang paling tinggi, yaitu atap candi, melambangkan alam atas atau Swarloka sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Atap candi terdiri atas susunan 3 tingkatan yang semakin ke atas semakin kecil ukurannya, untuk akhirnya diberi puncak semacam genta. Di dalam atap candi terdapat batu segi 4 berpahatkan gambar teratai merah sebagai tahta para dewa. Nah, candi ini juga memiliki langgam atau ciri-ciri. Yang pertama ada langgam Jawa Tengah dan yang kedua adalah langgam Jawa Timur. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah lambang Jawa Tengah terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di langgam Jawa Tengah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk bangunannya tambun. Kemudian, atapnya nyata berundak-undak. Kemudian, puncaknya berbentuk ratna atau setupa. Kemudian, gawang pintu dan relung berhiaskan kalamakara. Apa kalamakara ini? Kalamakara ini adalah ornamen berupa wajah raksasa, biasanya ditaruh di atas pintu masuk candi. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri selanjutnya, yaitu reliefnya timbul, agak tinggi, dan lukisannya bersifat naturalistis. Kemudian, letak candi di tengah halaman.
Kemudian kebanyakan menghadap ke timur. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah kebanyakan terbuat dari batu andesit atau batu kali yang warnanya hitam seperti batu-batu saat ini. Nah, kita lanjut ke langgam Jawa Timur, termasuk candi-candi di Bali dan Sumatera. Nah, ciri-cirinya ada bentuk bangunannya ramping. Kemudian yang kedua, atapnya merupakan perpaduan tingkatan. Kemudian puncaknya berbentuk ratna kubus. Kemudian yang keempat, gawang pintu dan relung hanya bagian atas saja yang diberi kepala kala, sedangkan makarannya lebih sedikit. Kemudian reliefnya timbul sedikit saja dan lukisannya bersifat simbolis menyerupai wayang kulit. Nah, letak candi di bagian belakang halaman. Kemudian kebanyakan menghadap ke barat. Dan ciri yang terakhir adalah kebanyakan terbuat dari batu bata merah. Nah, jika di langgam Jawa Tengah tadi kebanyakan menggunakan batu andesit, tetapi di langgam Jawa Timur ini kebanyakan menggunakan batu bata merah. Memang terbukti di Jawa Timur ini ketika saya berkunjung ke situs peninggalan Majapahit, di sana hampir semua atau rata-rata ini menggunakan batu bata merah. Candi-candi peninggalannya menggunakan batu bata merah. Tetapi beda lagi dengan di Jawa Tengah. Contohnya Candi Borobudur atau Candi Prambanan, ini mereka menggunakan batu andesit atau batu kali. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke bangunan monumen keagamaan yang kedua, yaitu ada gapura. Gapura adalah bangunan yang berfungsi sebagai pintu gerbang masuk ke suatu bangunan. Gapura disebut pula candi karena bentuknya menyerupai candi, hanya bentuknya lebih kecil. Ada dua macam bentuk dari gapura. Yang pertama yaitu kori agung, yaitu bangunan menyerupai candi yang di bagian tubuhnya terdapat lubang pintu masuk atau keluar. Contohnya ada Kori Agung Candi Bajang Ratu dan Candi Plumbangan di bekas ibu kota Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Kemudian yang kedua ada Candi Bentar, yaitu bangunan menyerupai candi yang dibelah dua dan bagian tengahnya untuk pintu keluar masuk. Contohnya ada Candi Bentar Waringin Lawang di bekas ibu kota Majapahit dan Candi Bentar Pura Luhur Gianyar, Bali. Nah, kita lanjut ke bangunan keagamaan yang ketiga, yaitu ada biara atau vihara. Biara ini adalah tempat tinggal para biksu atau biksuni dan biasanya dibangun di sekitar candi Buddha. Biara biasanya terbuat dari bahan kayu atau batu yang berbentuk bujur sangkar. Di sekitarnya terdapat kamar para biksu atau biksuni, dan di ruangan tengah digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Nah, contohnya ada kelompok Candi Gunung Tua di Padang Sidempuan, Sumatera Utara.
Sedangkan di Jawa Tengah diperkirakan kompleks biara adalah Candi Sari dan Candi Mendut. Nah, kemudian di bangunan keagamaan yang terakhir adalah stupa. Stupa ini adalah bangunan suci agama Buddha yang terbuat dari batu dan bentuknya seperti genta atau lonceng besar. Nah, stupa ini biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah para pendeta Buddha. Kemudian, tempat penyimpanan benda-benda suci milik pendeta Buddha. Kemudian, yang terakhir adalah sebagai tempat untuk memuja para dewa. Nah, itu tadi kurang lebih tentang pembahasan kita keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha di Indonesia di bagian ketiga. Nah, jika teman-teman masih kurang jelas atau perlu pembahasan lebih lanjut, silahkan DM di Instagram saya Niketia Novitasari atau bisa juga komen di bawah. Nah, sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat berguna membantu teman-teman dalam pembelajaran daring seperti saat ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.